Ya, oke guys. Baik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin. Oke, 31 Juli 2023 ya. ISG dalam posisi sangat-sangat positif. Ya, naik 0,45% ya. Kayaknya ini mau nembus 7.000 dan nanti mungkin next mau tembus 7,5 arahnya. Nggak berlebihan ya kalau kita katakan begitu. Kenapa? Karena sentimen-sentimen negatif kayak suku bunga The Fed itu udah hampir habis istilahnya ya. Mungkin Fed bakal naikin sekali lagi kayaknya terakhir itu. Tapi kemarin waktu dia naikin ternyata kita nggak panik. Ya berarti udah terjadi penyesuaian ya. Jadi arahnya ini kemungkinan akan naik terus. Penyesuaiannya udah selesai yang kemarin-kemarin yang crash-crash berkali-kali. Oke, ya hari ini gue membahas Bank Mandiri ya guys. Ya Q2 2023-nya udah keluar ya dan memang bener-bener labanya sesuai ekspektasi kita banget ya guys ya. Di suku bunga tinggi kayak gini ya guys ya, perbankan itu bakal cuan gede terus ya guys, terutama Big Bank ya. Big Bank dan juga mungkin ada bank-bank menengah yang juga bakal cuan juga. Em, Setahun aja lu bisa mungkin ya secara capital gain bisa naik bahkan nggak berlebihan 20% atau 30 bisa jadi ya. 15 sampai 30 lah. Bisa kalau hoki lo 30. Belum ditambah dividen sekitar mungkin 5%-an kayak gitu ya. Mm-mm. Nggak berlebihan ngomong kayak begitu ya. 15 bisa jadi paling kecil 10. 10 mungkin kecil banget ya. Bisa jadi kapitalnya 15% minimalnya. Kalau hoki bisa 30% ya. Jadi tahun depan kemungkinan ya bakal naik segitu lagi, tahun depan naik segitu lagi. Nah, kayak gitu-gitu guys ya. Jadi di suku bunga setinggi ini. Ya memang terbukti ya setelah ini di laporan Q2 ini Mandiri juga mencetak laba yang gila gitu ya. BCA juga gila kemarin BNI udah keluar belum? Gue udah bahas BNI kan? Ya udah keluar. Ya BNI naik BNI yang paling kecil 18% ya nggak masalah. BRI belum keluar. Tapi kalau kita lihat hari ini Mandiri naik gede ya udah pasti kita tahu lah. BRI pasti mirip-mirip biasanya. Ya sama Mandiri itu mirip-mirip. Oke, yang gue lihat masih agak menurun Bank Syariah ya. Belum belum tahun ini belum di Q2 ini. Gue belum tahu BRI ya sih, tapi BTP sih nggak meningkat kemarin. Oke, oke Bank Mandiri. Ya, lembar saham beredar ada 92 miliar, pemegang saham 52%, pemerintah kita, dan masyarakat 48% ya. Jadi kalau masyarakat dapat, sorry, kalau Bank Mandiri kan tahun lalu mencetak 40 miliar ya. 40 miliar berarti dia bagi 60%, berarti kan sekitar dua, entah 24 miliar ya. Kalau nggak salah 24 miliar dikasih jadi dividen. Setengahnya buat pemerintah 12 miliar. Nah, 12 miliar masuk ke pasar modal loh ya enggak. Jadi pasar modal pasti kan terjadi kenaikan IHSG kan ya 12 triliun lu diguyur di pasar modal jebret. Orang kan jadi pada belanja. Nah, sekarang pertengahan semester ini Mang Mandiri tuh udah dapat 25 miliar, bro. Kok miliar? Triliun. Triliun anjay. Bukan miliar, oh, triliun. Ya, jadi ini nih tahun ini ini nih bulan ini nih dia udah dapat sekitar 25 triliun lu bayangin gak? Jadi akhir tahun ini kira-kira Mandiri bakal tembus 50 T. Jadi tahun depan kira-kira kalau dia bagi 60% lagi kan 50, berarti kan dia kira-kira akan lepas 30 triliun ya. 30 triliun dijadikan dividen, pemerintah ambil setengah 15 T. 15 triliun dilempar ke masyarakat lah di pasar modal. Lu bisa bayangin nggak tahun depan di bulan apa tuh? Kalau gua nggak salah Mandiri itu sekitar April atau Maret ya. Ketiban tuh bursa efek kan. Ketiban dana cash 15 T ya otomatis terjadi kenaikan di IHSG ya. Jadi makanya ya ya dividen tuh efeknya begitu guys ke IHSG ya. Percaya atau nggak itu bakal bikin bertumbuh ya. Oke. Jadi so far ekonomi kita secara nasional nih masih positif guys. Ya. Ya di tengah kabar-kabar katanya Cina melesu atau segala macam, tapi so far negara kita masih fine-fine aja. Oke, ya kita langsung lihat ke laporan keuangannya aja. Kita cek dulu dividen historinya dia ya. Kita kalau masalah beggar ya guys, itu tuh menurut gua ya, itu belakangan. Geger itu pasti akan mengikutin. Yang penting itu
Lu pastikan dulu duit lu tuh aman gitu loh. Di emiten yang jelas. Beggar itu masalah belakangan. Apalagi kalau di perbankan kayak gini ya. BRI, Mandiri, BCA itu biasanya 3 tahun pun lu udah beggar 100%. Ya lo hanya tinggal bersahabat sama waktu ya. Ya makanya jangan terlalu tamak juga. Kadang kan ada banyak orang tamak yang maunya kan hari ini ARA dia jual pindah ke emiten lain besoknya ARA jual lagi besoknya ARA ya kayak gitu-gitu ngarepnya pengen beggar hanya dalam 1 minggu kalau bisa 5 hari udah beggar atau 1 bulan udah beggar ngarepnya gitu bukan nggak mungkin sih tapi kecil kemungkinannya gitu ya akhirnya kemungkinan yang bisa kayak gitu kan saham-saham gorengan ya akhirnya orang pada masuk gorengan dan akhirnya bukannya beggar malah rungkat gitu kan nah itu guys ya kalau menurut gua penting lo pastiin dulu aman ya duit lo aman ya masalah beggar belakangan pasti kejemput kayak auto kemarin pasti lo yang ngambil 1.100 sudah beggar tuh hampir 3 kali ya Bismillah gitu kan beggar itu emiten yang membagikan dividen guys itu bukan emiten yang nggak membagikan dividen jadi keliru besar ya kalau lo kira bahwa emiten yang nggak membagikan dividen yang membagikan dividen nggak bisa beggar salah ya keliru gitu ya. Oke, ini dividen historinya Bank Mandiri ya, guys. 2003 bagi 4 bagi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ya, jadi dia dari tahun 2003 ya, guys. Ini zamannya Bu Mega ya sama almarhum Gus Dur. Itu dia udah bagi dividen Bank Mandiri sampai sekarang nggak pernah bolong. Ya, sehingga lu taruh invest ini buat dana pensiun ya sangat recommended menurut gue. Ya, selalu bagi dividen. Dividen itu real ya, guys, bukan duit hayalan gitu ya. Ya kalau kalau masalah bicara floating loss ya itu kan masih belum bener-bener loss gitu kan. Ya, tapi kalau dividen itu real. Lu bisa ditransfer langsung ke rekening lu, lu bisa jajanin atau lu mau invest lagi. Terserah, itu real. Lu bisa pakai buat bayar sekolah anak lu ya bisa gitu kan. Atau mau jalan-jalan bisa atau mau investasi lagi bisa macam-macam dah. Pokoknya dividen itu real lah, bukan ilusi gitu ya. Jadi ini udah rutin bagi dividen ya. Jadi ini aman, guys. Dan ini ya karena Bank Mandiri ya kita tahu ya udah pasti dia masuk kategori bank sistemik yang otomatis itu diawasinnya lebih ketat lah. Di bank sistemik itu nggak ada istilah kalau dia bangkrut tuh nggak diselamatin nggak. Bank sistemik wajib wajib diselamatkan oleh pemerintah. Pernah terjadi dulu di BCA ya. Di 98 pemerintah berusaha sekuat tenaga harus menyelamatkan BCA. Nah, demikian juga Bank Mandiri ini termasuk dalam kategori itu. Nah, termasuk dalam kategori. Jadi kemungkinan duit lo hilang ketika harusnya ya, kemungkinan duit lo hilang kalau invest di saham Mandiri. Sama kemungkinannya kalau negara ini roboh gitu. Ya kalau pemerintah nggak bisa menyelamatkan bank selevel Mandiri gitu ya. Ya siapa lagi yang percaya dengan pemerintah ini gitu. Indonesia. Nah, kayak gitu guys maksudnya. Nah, oke. Oke, kita langsung lihat ke laporan keuangannya aja guys ya. Ekuitas 179 triliun, lalu naik 189 triliun, naik 5%, naik 6% ke 202 triliun. Sekarang naik terbesar guys, naik 14% ke 231 triliun ya. Terbesar nih. Ya, oke. Jumlah saham beredar 92 miliar, maka book value 1.900, 2.000, 2.100 dan sekarang book value-nya 2.500 tumbuh terus ya. Harga rata-ratanya 2.440, PBP 1,2, 2.900, 1,4, 4.050, 1,8 dan sekarang 5.700 ya. 2,29. Nah, ini gua nggak berlebihan nih. Ini hanya dalam setahun aja 12 bulan naik 41% ya. Nggak berlebihan ya gue. Nggak berlebihan kan. Jadi makanya gue nggak berlebihan kemungkinan per tahun bisa naik minimal 15 sampai 30 tuh secara capital gain ya. Nggak berlebihan untuk saat ini ya. Untuk perbankan pertama Big Bank tuh nggak berlebihan ya. Mandiri ini setahun doang 41% loh ya. Gila. Oke, kita bahas laba ya. Laba 2020 10 triliun, naik 21%, 2021 ke 12 triliun dengan ROE 6 kali 2 12% bagus dan sekarang naik 61% 2022 ya kemarin.
ke 20 triliun ya. ROE 10 kali 2, 20%. Sekarang laba naik 24%. Ke 25 triliun guys, gila. ROE 10,9 ya, hampir tembus ROE-nya 22% ya. Itu benar-benar kinerja paling gila tahun ini ya. Nanti kalau kalau Q1 2024 dia naik 24% ya. Ya bodohnya artinya apa tuh? Ya bodohnya begini, bodohnya kan sekarang kan Bank Mandiri segini. 5.725. Kalau tahun depan di bulan April Q1 2023 ternyata labanya dia naik 27%, ya lo kali aja dia pasti akan bergerak ke arah situ, guys. 27 ya. Karena 7.270 tahun depan. Bisa dipredik sebenarnya, bisa diprediksi. Bisa. Meskipun nggak 100% akurat ya, tapi arah-arahnya pasti arah-arah ke sini di tahun depan 7.270. Ya. Ya lo yang taruh 1 M ya naik 27% ya jadi 1,2 M cepetan hanya dalam setahun ya. Ya kayak kemarin aja kalau lo taruh 1 M atau 100 juta ya, 1 juta tahun lalu sekarang duit lo 140 juta kan. Kalau yang 1 M ya 1,4 gitu kan. Ya itu perbankan safety-nya di situ. Ya, lebih safe-nya di situ. Oke, jadi dia udah punya 25 triliun nih guys. Bang Mandiri kan udah pegang 25 triliun. Jadi Desember nih kemungkinan tembus 50 T ya. 50 T nanti dibagikan dividen kan sekitar 30 T kan. Dia akan kasih sebagai dividen. 15% buat pemerintah, 50%-nya kalau nggak salah pemerintah ya. Pemerintah dapat 15 T. 15 T dilempar ke retail ya ke kita semua kan yang pegang Mandiri. Ya, dapat bursa IHSG ketiban 15 triliun jebret ya nggak. Udah ya, IHSG naik. Belum nanti dari BRI, niban lagi jebret berapa triliun tuh. BRI bisa mungkin bisa mau tembus 60 triliun kali tahun ini. Ya pasti ISG terjadi kenaikan. Ya berarti ISG lebih positif. Ya. Oke, kemarin aja PTBA Niban kita 12 triliun. Berarti kan sekitar oh nggak salah 4 triliun ya ke Tiban kita. ISG langsung hijau tuh ya, ya enggak. 6.700 ke 6.800 kemarin kan. Gara-gara dividen PTBA doang tuh. 4 T doang tuh padahal tuh. Apalagi nanti kalau ke Tiban 15 T. Bread ya enggak. Kenyang-kenyang semuanya. Oke. Ya, IPS 111, 135, 218 dan sekarang 273 ya, makin gede IPS-nya. Oke, kuartal 4 183, 341 dan ini berpotensi tersebut 546. Kali 2 aja, 27 kali 2. Nah, ini nanti yang akan dijadikan dividen, guys ya. Dividen. Dividen 110, yield 4,5%, DPR 60%. Lalu 180, yield 6%, DPR 60%. Ini ya tahun ini yang kemarin dibagiin itu dibagi 264 yield 6%, DPR 60%. Nah, tahun depan kira-kira dia bagiin bang aja guys 546. Aduh, 546 dikali 60 dibagi 100. Ya, tahun depan dia akan bagikan 327 lebih gede kan? Ya lo seneng dah tuh. Ya, makin seneng. Wonderful company kayak BMWR itu nggak usah take profit guys, diemin aja. Lu dapat dividen gede, makin gede per tahun. Lot lu sama tapi dividen lu makin gede ya, harganya makin gede, capital gainnya udah. Itu jadi wonderful kan. Buat apa lu TP? Itu TP cuman kalau lu memang lagi kepepet banget di dunia nyata. Baru dah. Ya 327 ya 5,7% ya guys. 5,7%. Iya. Di harga sekarang aja masih dapat 5,7% untuk Big Bang loh ya. Masih lebih setara lah kayak lu bikin kos-kosan lah. Tapi lebih enaknya dia kan dapat capital gain. Emang kos-kosan dapat capital gain. Ya kalau laku, oke lah kalau rumahnya dijual, iya. Iya kalau laku. Ya nggak? Zaman sekarang kan jual rumah nggak segampang dulu-dulu. Ya, setahu gue gitu. Oke. Em, ini gue bener kan hitungnya 540. Ya bener. Ya oke. Sekarang harga fundamentalnya Bank Mandiri ya. 540 ini harga waras guys. Harga waras itu penting untuk tahu harga waras ya. Semua namanya barang itu pasti ada kewarasan. Nggak mungkin nggak ada kewarasan.
Bank Mandiri kalau lo pakai Benjamin Graham punya cara kali 10 aja. 546 kali 10 berarti 5460 ya. Baru mahal di atas ini ya. Ini agak mahal dikit. Tapi karena ini perbankan ya Mandiri, kayak perbankan itu kan biasa orang cukup biasanya berdasarkan data dia 90% tuh pasti naik per tahunnya. Makanya orang nggak masalah hajar di atas ini dikit, nggak masalah. Tapi kalau lo ngitung dari dividen ya, harga warasnya dia kalau dari dividen 327 kan, kali 10 dan 20 aja. 3.270 terus kali 20. 6.540 ya, berarti ini masih di harganya. Masih waras nih. Nah, ini namanya masih waras. Kenapa masih waras? Karena di harga 5.700 dengan dividen 327 ya, lu masih dapat yield 5,7%, itu masih waras. Kenapa? Karena lu bangun kos-kosan pun juga paling return segitu. Dividen dari dividennya ya. Artinya apa John? Artinya di dunia nyata orang yang duitnya ratusan juta sampai miliaran mau bawa duitnya ngantri di Bank Mandiri di harga segini. Kenapa? Karena returnnya masih secara dividen aja masih dapat 5,7% ya. Sehingga orang masih mau nganterin duitnya. Ini namanya kewarasan. Kewarasan aja. Itu aja sebenarnya di dunia nyata ya. Berarti ini bahkan di 6.540 pun lu masih dapat 5%. Orang masih waras. Masih mau hakain Mandiri. Dia bawa duitnya mungkin 1 M, dia hakain Mandiri mau. Kemarin BRI ada tuh yang hakain berapa miliar tuh. Berapa lot dia beli tuh. Di harga 5 ya kan ya itu maksud gue guys ya. Maksud gue gitu. Kemarin BRI ya entah berapa hari lalu gitu loh. Ada yang dia hajar BRI entah berapa puluh M, gue nggak ngerti tuh. Ya. Itu sampai jadi topik jadi isu hot topik lah, hot issue. Ya kenapa? Kenapa dia berani hajar BRI di 5.700 sampai 600 ya segitu. Ya karena masih worth it dividennya dan masih ada peluang tahun depan capital gain-nya nambah minimal 10 sampai 15%. Ya berarti dia berani. Di dunia nyata berani. Nah, itu guys, itu nama. Ini makanya gue selalu kasih lo range harga ini namanya harga waras. Sudah gue bilang gitu aja. Harga waras saat ini. Tahun depan ya kalau dia naik 27%, misalnya misalnya labanya Mandiri naik 27%, ya naikin aja ini kali 27% aja, harga warasnya naik lagi gitu. Yang lama makin nah itu yang terjadi. Oke. Oke guys, jadi gua rasa cukup ya untuk Bank Mandiri. Jadi kinerjanya masih sesuai ekspektasi kita. Ya. Ya di saham tuh enak ya, lo nggak perlu kerja, cukup taruh duit, biarkan para direksi itu semua yang bekerja di sana. Lo tinggal mantau 3 bulan sekali. 3 bulan sekali mantau laporan keuangan ya udah aman dah tidur lagi. Main-main kayak ngapain ya. Kalau lu misalnya bikin kos-kosan jebret ya lu masih harus ngurusin ya, masih harus biaya perbaikan, biaya ini. Makanya masih ada. Belum lagi kalau lu ketemu apa tuh Kak yang kontrak di rumah lo tuh nunggak terus, jebret ya enggak. Pusing dulu. Ya, pusing. Nah, nah, kalau di ini enggak, lo tinggal taruh, tinggal pantau 3 bulan sekali. Oh, masih on the track. Oke. Itu juga. Nah. Oke guys, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena datang nggak bisa bohong ya.